Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita di podcast Pak RT episode ke-14 bersama. Selamat sore. Selamat sore. Seragamnya itu kelihatan tuh. Keren ya. Kok tulisannya Demak, Man? Iya, ini waktu kita jadi pendamping disaster di Demak. Wes, mantep juga ini pokoknya teman-teman. Jadi di sini nanti podcast Pak RT episode ini kita membahas tentang dunia wisata. Oke. Siapa takut? Siapa takut? Jadi kita bahas dunia wisata, bagaimana kondisinya zaman corona itu sampai sekarang. Oke. Di wisata kan ada
wisata religi juga masuk ya? Masuk semuanya. Wisata religi, wisata bahari, wisata objek wisata, apapun bentuknya kan. Kita alam, Kemudian, buatan, semuanya semua terus terdampak corona kemarin tuh. ya, kayak kamu tadi itu jadi kan desa wisata Desa itu juga, wah itu masuk lebih semua. parah lagi tuh. Wah, lah gue. Iya, Jadi banyak gini kan fenomena terbesar itu kan pas corona itu. iya, betul. Wisata sampai orang ono larangan, sampai ada larangan nggak boleh nonton. Pengunjung dikurangi, batasi, terus pakai KTP atau apa itu kan, barcode itu terus, kan, barcode. scan. Terus ada lagi solusi apa niku tidak boleh lebih berapa orang, Ya, pembatasan. terus jaraknya, jarak badan berapa, Iya, tuh kan. Nah itu kan imbasnya otomatis kan jadi sepi kan. betul. Betul. Apapun objek wisata sedunia tuh imbasnya jadi sepi, kangenan bagaimana itu kan. Nah di situ berawal dari situ otomatis marketing apapun juga jeblok ya. Dan semuanya. Jeblok itu lah. Kira-kira pas saat itu jenengan yang sebagai pengamat wisata dan pelaku wisata dan mengelola objek wisata itu bagaimana yang pernah dihadapi? Apakah seperti gambaran saya tadi atau gimana? Kurangnya seperti itu mas. Cuman memang waktu corona itu memang itu suatu wabah yang luar biasa banget dan kita tidak tahu apa ini datang dari mana. Yang pasti dari keberadaan corona ini memang dampaknya sangat luar biasa. Dan berdampak ini tidak dibatas di titik-titik destinasi wisata. Dampak kepada pelaku wisata itu juga wah luar biasa. Nah itu apa berarti itu hubungannya ada karakteristik dari pengunjung yang berubah? Bukan. Karena dari selaku pelaku wisata ini memang dari skup pekerjaannya kan, ya mengenai pekerjaannya. Banyak sekali sih teman-teman yang di perhotelan, kadang di daya tarik wisata yang dikelola oleh teman-teman swasta ini, banyak sekali ada pengurangan tenaga kerja nih. Oh iya betul. Karena gara-gara apa? Corona. Nah itu. Kita kan nggak menghendaki gitu. Ada iklan. Ya itu menurut saya itu penunggunya. Iya, Oke. luar biasa. Jadi kan berarti fenomena tenaga kerjaan juga berubah hampir semua bidang. Semua ini terdampak semuanya. Nah, katanya kan saat itu kan fenomenanya kan orang jangan stres karena biar cepat sembuh. Iya. Padahal kan wisata kan termasuk kita nyantai biar bisa istilahnya kalau sekarang istilah healing istilah healing. Jadi saat corona sudah selesai, objek wisata dibuka langsung ramai atau gimana pas saat itu kira-kira? Tidak langsung ramai tidak mas, cuman itu memang bertahap kan memang kembali lagi sesuai arahan pemerintah kita kan harus JSC di sana di Malabun kan kemarin kemarin itu kita ada pembatasan waktu, ada pembatasan jumlah pengunjung. Malam hari pun ada orang nggak boleh jam 7 malam harus tutup. Orang berkunjung ke tempat wisata malam harus scan apa ini corona. Wah, itu kan suntik nah, itu kan juga apalagi ada harus pakai masker gitu sedikit ini sedikit mengurangi minat untuk berkunjung karena ada pembatasan tersebut. Dan memang larangan itu bukan ini ya, bukan sesuatu itu harus sesuatu kita lakukan kan memang arahan pemerintah dengan tujuan memang pemerintah tujuan untuk corona itu terlalu menyebar semakin banyak lagi dan begitu banyak korban jiwa yang kita dengar bareng-bareng itu kan luar biasa nih korban. Juga jadi orang mau pergi kemana, mau nyantai kemana, objek wisata kan jadi ada rasa takut, was-was juga. Kebetulan nih kita kan ada di saat ini kita ada di objek wisata Goa Kleyok nih. Kemudian kita juga memberikan semuanya. Pengunjung pun belum sampai di loket harus ada jaga jarak. Kita sebagai pengelola sudah menyiapkan semuanya nih. Ribet banget waktu itu apalagi dengan dari kementerian kita harus daya tarik sana harus sertifikasi CSE lah itu. Wah, luar biasa. Biasanya seperti itu. Berarti kan dalam artian kalau ini kan objek wisatanya otomatis kan di atas gunung. Lah, gak ketinggian lumayan. Berarti kan semua entah itu objek wisata yang ada tepi laut, pantai, atau di mana kan kena imbas semua. Semua kena imbas semua. Nah, otomatis kan pemulihan kan.
baik objek wisata yang level kota, provinsi atau level desa yang tadi jenengan sempat bilang ada desa wisata Iya, kan. Berarti itu kan kena imbas juga berarti di desa orang desa. Iya. Nah itu susahnya kan gitu. Neng wisata neng kampungnya dewe kan rai orang lah. Udah boleh kan juga suka. Berarti kan oke lah di setiap di sisi semua lini dari dunia wisata saat itu di mana itu menjadi pusat kerumunan wisatawan akan jadi persentase tolak ukur penyebaran ini virus corona ya dimanapun di laut di darat ya toh, di pegunungan di pantai semua terdampak. Saat itu kan ada istilah pemetaan betul. sama ibaratnya kalau dibikin grafik dalam satu kota kelihatan wilayah ini hijau merah atau apa betul. Kan. Nah apalagi kan yang repot kan mungkin pas kebetulan objek wisata itu berada di zona merah. Itu kan kita ada di gua itu sendiri ini dulu pernah selama 1 tahun lebih full itu tutup. Tutupnya bukan karena arahan pemerintah ini, kita suruh tutup semuanya. Apalagi kita di bawah naungan pemerintah Kota Semarang kan, tutup semuanya. Serahkan orang. Nah untungnya, alhamdulillahnya bedanya dengan teman-teman wisata kita kan diampu oleh pemerintah, jadi tidak ada istilah pengurangan karyawan tidak ada. Alhamdulillah. Cuman dari segi pekerjaan job-jobnya itu memang normal biasa, cuman bedanya tidak ada pengunjung sama sekali selama 1 tahun lebih itu. Karena memang dilarang. Setelah healing, setelah pemulihan, ada tanda-tanda bisa hidup lagi, bisa jalan lagi kan. Pun jumlah pengunjung yang berkunjung ke tempat kita juga dimanapun ke tempat wisata pun juga tidak frontal langsung naik, bukan. Mereka dari pengunjung wisatawan juga berhati-hati juga. Iya, melihat situasi di mana, di titik mana di sana ada apa ini. Penyebaran corona seperti apa? Kadang posisi berita di mana, wah berbalik dari objek wisata ini balik meninggal, balik loro kan, wah. Yang disalahkan tempat objek wisatanya. Pasti. Padahal itu yang membuat teman-teman Islam yang lain. Taunya, kan gitu. Sumbernya ada di Gua Keryo misalkan. Salah lagi. Ada di Long Sewu, malah itu kan wacana yang makanya kadang-kadang ada kalau zaman dulu kan yang seperti itu kan cuma di wisata religi kan. Wah habis mana keseharian mana pengajian di mana pulang sakit atau apa kan. Zaman itu kita belum kenal corona kan. Belum kalau corona. Nah seakan-akan kan itu seperti halnya wisata religi, pulang dari sana ada istilah kesambet lah apa kan, atau mungkin ada sakit apa harus diterapi apa semacam itu. Jadi kemudian itu kalau merujuk ke wilayah desa, berarti kan ada pembatasan wilayah. Ya, pasti. Desa A, orang desa A tidak bisa ke desa B. Kan ada polisi utara dan teman-temannya gitu kan. Mungkin kalau ini kan berarti pemerintah kota berarti ya. Kalau desa berarti desa wisata kan berarti wilayah desa tersebut. Berarti kan bicaranya saat itu, ya mungkin ini pikiran saya saja. Wong wisata ya wilayah nih desa, wong desa kuwi ning desa kono dioptimalkan desa wisatanya. Nah itu kira-kira kalau jangan ada gambaran nggak atau bagaimana? Kira-kira saat itu mereka di desa wisata wilayah itu mumetnya mereka dipikir sendiri pemerintah yang ada desa di situ atau mungkin konsultasi ke kota. Kira-kira mekanisme perubahan masa atau pengelolaannya itu bagaimana ada yang didiskusikan nggak dari mereka kira-kira biasanya kan urusan kota wisata yang level kota sama wisata desa ada perbedaan ini bersinergi atau kolaborasi saat itu ada kemungkinan gitu enggak? Ada sih. Jadi gini, itu di tempat kita ini yang dekat ini contoh salah satu contoh bulan ini juga di satu wilayah bulan kita saat ini kita berada ini contoh saya tempat desa wisata Kandri. Kandri yang dari sana tadi. Udah dengar dan Kandri kan luar biasa kan. Keren banget itu. Nah, waktu corona itu memang kegiatan aktivitas yang namanya desa wisata itu memang nol semuanya. Wah, prai tenan ya. Prai semuanya. Prai total. Dengan kegiatan kegiatan aktivitas desa wisata, orang biasa berkunjung ke desa aja sekarang zaman dulu ada palang pintunya. Palang pintu. Iya, di KTP-nya mana sudah bersertifikat tidak belum suntik vaksin itu kan 1, 2, 3 itu memang dampaknya luar biasa. Namun demikian teman desa memang menyadari ternyata memang
dampak dari corona itu tidak hanya di kota teman-teman kota aja, di desa pun karena aktivitas teman-teman di wilayah kita kan banyak yang lari ke kota nih. Oh iya, biasanya. Terutama warga-warga kita nih, ya. Betul. Warga desa wisata sendiri. Kan Hmm, tidak semuanya terlibat dalam kegiatan desa wisata nih. betul. Ada yang berkarya di Karya perusahaan, di instansi, dan sebagainya. Itu kan semua di bawah semua. betul, di bawah. Di bawah semuanya, di kota semuanya kan. Iya. Kan kembali ke rumahnya, Iya. lihat kan ini karena kita tahu oh ada di tempat saya. Lah cuman kadang-kadang kan ada orang gini. Uripku manggone ning pinggir pantai, pikniknya ning dhuwur wae ning gunung, orang gunung tuh pikniknya di bawah. Lah orang Iya. kota lihat orang desa kayak santai enak. Orang desa ojo ning desa uripe digosipi wong kampung. Jadi gini Mas ya, memang benar saya mungkin tadi Iya. benar. Lah aku piknik nunggu di saku dewi kok orang dilarang. Bukan dilarang, bukan. Lah ya Karena itu. itu untuk menjaga privasi kita, Betul. bagaimana kita tidak tertular dengan namanya waktu itu corona. Corona saat itu. Oh iya, bukan dilarang. Memang itu untuk keselamatan kita bersama. kok. Betul. Nah, makanya kan jadi kan apapun jenis marketing itu kan berarti kan gagal total. Gagal total. Apapun Gagal bentuk total. strategi, walaupun baru pemulihan mungkin kan baru ada strategi berjalan pelan. Sebenarnya waktu itu jadwal kunjungan dari teman-teman ke desa wisata Kambir itu udah tersusun Mas. Iya. Iya betul. Kebal jadi Begitu ada pengumuman dari pemerintah close, ya udah batal semua. Kayak kabeh ya. Jadi kan di sana itu juga ada berdampak juga dari pelaku wisatanya, dari sektor Investor penyedia. juga kenal berarti. Iya, tapi keuntungannya kalau di sana nggak ada investor, Oh iya. nggak ada. Tapi kan betul-betul Bukan, kan dia pelaku wisata Oh iya. mandiri. Kalau di sana nggak ada investor. Memang dampaknya sekali dari teman-teman pelaku di sana itu kan ada yang guide, ada yang aktivitas di sawah. Karena ada paketnya itu kan. Ya, paket ini pelaku paket ini juga off semuanya, nggak ada tamu. Kalau tadi teman-teman bilang kan tidak ada investor. Tidak ada. Berarti kalau desa wisata ada kemungkinan nggak itu dikelola BUMDes atau mungkin itu yang wisata pribadi. Bangun objek usaha misalkan saya punya lahan 4 hektar atau apa tak bikin wisata pribadi atau bagaimana. Itu gimana itu? Mungkin kan nggak. Ya, memang ini harus izin. sekarang sebetulnya di Jawa Tengah ini sendiri kita juga juga mengembangkan dalam hal pengembangan desa wisata nih secara umum. Nah, disitulah permasalahannya yang saat ini berkembang. Dan dimanapun di 35 kabupaten semua sama permasalahan seperti itu. Desa wisata itu apa tuh janjane? Kayak gue. Pemahaman desa wisata ini benar-benar memang unik banget. Desa wisata dengan wisata desa itu memang beda. Oh beda. Beda. Karena cuma bola wale katanya tuh. Bukan. Wisata desa dan desa wisata. Ini bedanya ada di aktivitasnya. Oh gitu. Kalau desa wisata kita cukupnya itu kita bukan menjual ya. Kita mempromosikan dengan kegiatan kita masyarakat dengan bentuk model paket wisata. Oh gitu. Iya. Paket wisata itu dalam artian apakah ada wilayah wisata di desa itu ombone 1 kilometer persegi atau apa? Enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Pariwisata tidak pernah ada batasan. Berarti tidak ada hubungannya kemampuan tempat itu sehari berapa orang? Belum. Syukur-syukur ke depan di desa itu juga ada pembatasan hal seperti itu. Biasanya dilakukan oleh teman-teman pengelola desa adat misalnya. Gitu. Penglipuran yang jadi Sunda ini juga ada pembatasan jumlah pengunjung ya. Tapi kalau kita karena aktivitas kita ada kegiatan pertanian, education, wah enggak ada. Teman-teman nanti luar biasa. Tahu kalau itu minuman. Beda. Jadi desa wisata ini sendiri memang sangat kompleks permasalahan Mas. Kebanyakan teman-teman mengelola ini, teman-teman desa wisata ini yang muncul yang baru-baru ini banyak munculnya hanya kalimat Mary dan Mary. Oh no, apa karena musiman? Bukan ya? Nah ini tergantung pelapornya nih. Nah, karena kan kadang-kadang ada seakan-akan bukan objek wisata ya, istilahnya seakan-akan punya usaha, ada tempat luas, ada kayak apa angkringan halaman luas, mungkin 100 kali 100 meter, gitu udah terus rame. Terus bilang ngambil bikin spanduk anggap wisata. Itu boleh enggak? Boleh kalau itu dikelola murni oleh perorangan, itu wilayahnya dia sendiri. Boleh kok, tapi
munculin daya tarik bukan desa wisata loh ya. Oh, Walaupun gitu. itu lo kan di desa nih. Makanya. Lah kebanyakan seperti itu. Lah makanya kan kadang bingungnya mau kan ngono iki objek wisata atau cuma sekedar ono tempat rame kuliner atau apa terus ditulis wisata. Nah, itu memang fenomena seperti itu. Tapi konsep desa wisata belum benar-benar dipahami. Oh, Karena lah terus desa wisata kayak itu tadi mana tak potong perihal BUMDes. Ya, Badan Usaha Milik Desa kan ada. Terus desa wisata, apa pengelolaannya nanti dikelola sama Badan Usaha Milik Desa itu ke desa tersebut atau gimana? Oh, gini. Kalau desa wisata dan BUMDes itu sebenarnya itu beriring berjalan. Gitu. Iya. Kalau pengelolaan secara activity itu memang ada ranah di pariwisatanya. Oh. Tapi saat ini dengan adanya Kemendes, dengan ada desa-desa dan ada dengan BUMDes, iya. Sekarang diharapkan desa wisata ini pengelolanya include di dalam BUMDesnya. Include lah, bukan jadi pengelola bukan. Oh, pokoknya include termasuk salah satu cabang di dalam itu. Bukan cabang, Mas, bukan. Kita istilahnya BUMDes ini merupakan salah satu investor lokal. Oh, gitu wadahnya. Iya, investor lokal yang akan memberi modal kepada cabang-cabangnya. Oh, kegiatan usaha apa yang ada di situ. Oh, gitu. Kan di desa itu kan sebenarnya banyak sekali kegiatan. Pamsimas juga bisa, UMKM juga bisa. Gitu, Kak Poktan juga bisa. TKB iki sampean wong desa apa piye iki? Pernah dadi Pak Lurah apa piye? PKK, Warung Taruna. Itu semua di bawah naungan BUMDes semuanya secara organisasi. Oh iya. Secara pendanaan. Karena BUMDes ini di dana ini kan dana desa. Betul. Pemanfaatannya untuk masyarakat. Betul. Nah, salah satunya untuk pengembangan desa wisata. Bisa ya. Ya, secara manajemen saat ini harus. Nah, menora kota terus wisatanya menorane kota terus. Desa wisata harus ikut dalam BUMDes secara pengelolaan. Iya. Walaupun toh pengelola desa BUMDes itu tidak harus mengelola desa wisatanya. Muncullah kalimat unit usaha BUMDes. Ya. Oh, gitu. Salah satunya contoh unit pariwisata. Ya, nah makanya kan di situ wisatanya apa? Nah, sasarannya desa wisata. Nah, itu masuk ke dalam unit pariwisata. Kalau kebetulan desa itu kita punya daya tarik sendiri, air terjun. Oh ya. Ya itu kan. Itu bisa murni oleh BUMDes. Cuma di bawah itu ada pengelola sendiri. Iya. Cuma itu menjadi unit usaha BUMDes. Bukan pengelola BUMDes harus turun tangan, mengelola karcis. Bagi tugas. Bagi tugas. Iya, bagi tugas. Namanya badan masyarakat. Berarti kan itu ada kemungkinan nggak di-upgrade. Kalau tadi misalkan tidak ada istilah personal di-upgrade, apa ya bosannya ya? Dituku desa atau mungkin BUMDes desa dituku kota, mungkin nggak bisa. Berarti memang itu sudah ya udah sebenarnya itu jalan nggak terus itu diambil alih atau bukan. Apa istilahnya? Kembali yang ditakutkan teman yang dulu nih pengelola desa wisata itu dalam kutip balai wisata itu masih berkembang juga, masih ada rancu antara Pak Darwis dan pengelola desa wisata. Saat itu kan ada yang paham juga. Pak Darwis apa toh, kelompok Darwis gitu kan. Kelompok sadar wisata itu kalau kita lihat tupoksinya sesuai dengan jurnalis dari Kemendes, itu Pak Darwis memang kelompok sadar wisata itu untuk mengelola masyarakat itu menjadi sadar wisata, sabda pesona. Itu dulu bukan arah usahanya. Oh gitu. Iya, belum arah usahanya. Kan bingung. Tapi sekarang fenomena berubah. Aku nggak Pak Darwis, aku kudu usaha. Kan repot juga kan. Iya. Konsepnya kan visi misi jadi jungkir balik. Jungkir balik bener. Sekarang memang antara desa wisata dan Pak Darwis memang menyatu. Di dalam desa wisata harus ada Pak Darwis. Kemana? Karena apa? Secara kegiatan aktivitas itu yang adalah pengelola desa wisata. Tetapi kalau ini usahanya nih. Tapi kalau dengan ke masyarakat, tanya ke Pak Darwis. Apa toh? Menyadarkan masa desa nih mau jenengan mau main sadar wisata. Kenapa tamu mau londo-londo misal luar negeri sini. Wong negeri ini ngapain ya? Ya cuman kadang-kadang ke masyarakat. Berarti hubungannya kan nasional kan ada istilah cinta produk dalam negeri. Ya kan istilah kan cinta desane dewi wisata apa. Dengan Pak Darwis di desa saya itu menjadi sabda pesona itu berjalan. Ya kan? Ya. itu kalau Pak Darwis humannya. Tapi kalau bisnisnya, bisnis plannya itu tanya ke desa wisata. Karena dia akan menjual
aktivis yang ada di desa itu sendiri. Jadi desa wisata itu tidak harus ada punya langkahnya sendiri. iya tidak punya harus punya salah satu daya tarik wisata. Ora ngono ya. Kayak punya curug 1 meter ngaku desa wisata. Gelombang 2 meter desa wisata. Ngono terus repot. Oh BUMDes melu-melu Wah. karuan. Bukan itu masalahnya. Memang saat ini memang biar dengan BUMDes ini untuk mengakomodir semuanya agar terterapi, tersusun Berarti kan, struktur. istilahnya kalau di kota itu kan ada tata kota. Iya, Ini kan tata desa. tata kelola Tata desa, kelola, jadi tata kelola desa apa, wisata. pemetaannya biar misalnya kadang-kalanya kan praktek yang ada di lapangan kadang-kalanya kan ono suatu tempat rame. Iya, Itu tempat rame berupa taman, tempat nongkrong atau tempat jajanan, Iya. kuliner atau oleh-oleh itu Iya. kan biasanya kan wah mengklaim wisata. wisata. Klaim apa dumeh karena Ramainya itu, pengunjung rame. tuh. Nah, Tapi atau sesaat. saat Ya sesaat. musiman. Paling 3 bulan maksimal lah 3 bulan 4 bulan. Bukan masalah baru doa lagi. kelek ya orang ya. Bukan. Tapi Jadi memang gini, polanya gitu kebiasaan. di tempat manapun, pariwisata manapun di dunia ini, Oh iya. ya, Suka gitu ya dunia ya. Grafiknya tidak ada yang terus di atas itu enggak. Oh, Pasti dalam tempo setengah tahun, 1 tahun pasti turun. Pasti. Karena apa? Level kebosanan pada punya pasti ada. tapi kan oh iya, pengelolaannya beda ya. Beda. Maksudnya kan dalam artian kan Kejenuhan ini. orang misalkan lah kayak libur sekolah identik ke tempat wisata. Iya. Atau mungkin ke pantai Iya. lagi musim apa kemana kan berarti kan itu ada nggak kira-kira antar objek wisata itu ada semacam apa ya persatuan atau paguyuban istilahnya joning kene terus yo daerah Rono atau inovasi bersama atau inovasi mengarahkan pengunjung dengan antar iklan di objek wisata A ada iklannya objek wisata B di dalamnya atau apa ada nggak? Ada. Itulah makanya ada tata kelola pariwisata. Oh gitu. Berarti kan itu untuk menyetabilkan dalam satu kota. Iya. Oh, satu Iya. kota. Itu tergantung kalau itu sudah disusun oleh pemerintah nih. Nah, kan ada pemetaan mungkin dalam satu kota sing paling rame mana, sing paling sepi mana. Iya. Kan hubungannya sama anggaran juga. Betul. Kan, anggaran, terus timnya perlu ditambah atau mungkin bangunan perlu inovasi atau apalagi kan semacam itu atau mungkin menuju objek wisata itu jalan diperbaiki berapa kilometer masuk. Nah, banyak kan pasti kan gitu kan. Nah, itu kan marketing tadi kita sudah bicara marketing lah. Ini kita coba marketing aja. Kalau wisata Gua Kreo misalkan sini kan ada khasnya apa monyet. Nah, ada ciri khasnya itu. Monyet. Ada mana lagi monyet. Simpanse apa monyet ki? Monyet ini. Kalau ini jadinya monyet ekor panjang mas. Ekor panjang. Iya. Bukan yang di Afrika bukan ya? Bukan. Afrika kan liar. Kan ini kan masih aman. Jinak liar. Jinak liar. Nah, saya kan tidak ada terus dari sini wah nyebar pakan tiap hari berapa kilo. Wah, makanya kan kita ada objek wisata yang nuansa alam. Ya. Nah, ini bukan termasuk kebun binatang, bukan. Bukan. Misalkan ada objek wisata kebun binatang. Berarti kan ada khusus objek wisata kebun binatang di dalamnya. Ada anggaran rutin tiap hari, anggaran dan sebagainya. Wisata juga. Kemudian ada lagi amit-amit lah. Kita kok sing nyantai banget kita wisata religi. Nah, itu loh religi kan yang paling itu kan tempat-tempat suatu Tapi tempat. juga ada marketingnya mas. Biasanya amit-amit sini nanti main opo Bali main opo. Itu kan imbas dari kegiatan aktivitasnya religi tadi. Nah ya kan berarti kan otomatis tidak ada marketing baru. Inovasinya nggak ada. Tapi kan itu sudah membudaya. Iya. Makanya kan berarti kadang-kadang kendala di wisata kan kadang kita terlalu mikir inovasi baru biar untuk orang datang. Misalnya kayak di sini sudah ada monyet, masuk ngesok kayak gajah lah, pokai kanguru kopi. Ya, kita kalau di sini udah konsep. Nah, iya. Maksudnya kan kadang-kadang kan inovasi lama tetap diterapkan sampai sekarang. Iya. Lagi saya katakan Mas Masjid, di inovasi itu tidak selalu grafiknya tidak ada di atas terus. Gitu. Tapi kalau kondisi pengen stack, aman-aman aja, sudah stabil, ya memang kuncinya ada ini tadi. Ada inovasi yang terus berkembangkan. Itu kan jangan sampai kritis. Jangan sampai kritis. Kembali lagi ke
ke tingkat jenuhan wisatawan tadi harus Oh, kita punya awasan nih. Misalkan nih betul. di salah satu desa wisata misalkan, Hmm. jual paketnya jangan A B C aja. Hmm. Harus itu harus yang ekstrim dong. Oh gitu. Iya, Tak kirain terus indikatornya sampai seminggu ra ono tamu blas nggih baru mumet tim atau gimana? enggak. Enggak gitu ya? Karena itu tergantung ini dari teman-teman Malaysia itu untuk mengelola aktivitas apa yang akan diwujudkan di desanya itu sendiri. Oh gitu. Kan kemudian kan desa itu banyak aktivitas yang bisa jual Oh, iya. bedol pohon ya sudah payu kok. Wih, so Bedol tak lho. tutorial bedul pohon, Iya. tutorial eno guys, patane nggih panen Heeh. ngono itu bisa. Misalkan ke rumah ibu, misalkan hanya hanya ngiring tempe itu. Makanya yang jadi Itu masalah kan gini, payu itu kadang-kadang kan dikit. istilah viral itu kan banyak di online kan. Heeh. Kadang istilah viral ada yang bilang oh, viral itu suwi-suwinya paling rumulan patang bulan hilang. Iya, heeh. Makanya kan Fenomena. di samping ada inovasi baru, mungkin boleh lah trending kita memviralkan Betul. susah-susah siapa orang harus subscribe, like atau Heeh. apa di sini Heeh. men viral. Jatuh ini, kenangin gua. Yes, cuaca aduh guys, karena kita di outdoor podcastnya. Nah, Ini jadi mungkin anu Mas, teman-teman pengen lihat monyet ini. Nah, ini bisa kita tunjukin monyet. wah banyak di sana nanti kamera dia di sana. Wah, ini penonton alamiah. Kita sabar baru-baru. Pas kebetulan aja kita pas berada di sini ya, di sini. Jadi di sini tuh wah, monyetnya banyak itu. Wah, bisa dilihat itu. Wah, wah, ada itu. Wah, kebetulan pas agak jarak jauh. Ya, untungnya kita pas acara ke sini pas rada sepi. Betul. Jadi pas hari Sabtu atau Minggu libur sekolah pasti Iya. rame. Betul. Nah, itu biasanya kan ada nggak misalkan dengan rolling diperbantukan misalkan wah ini kene rame nih tolong nggak petugas sing sekolah gune kae ngrewangi kene sik wow bagaimana yang antar kota atau mungkin antar desa wisata ada kerjasama bermitra dengan desa-desa lain atau mungkin kota-kota dalam satu kota objek wisata ada nggak semacam itu biasanya Kalau sistem job tidak memungkinkan Mas. nggak mungkin Tidak mungkin. sudah ada Karena job keahlian desk dia sendiri. Oh. Jobnya juga sendiri. Belum tentu teman-teman misalkan di desa kita dekat dengan desa wisata dengan daya tarik wisata yang oleh pemerintah. Kita tidak mungkin mengajak teman-teman di desa wisata untuk bekerja di sini. Kita juga nggak mungkin berbalik. Karena tingkat penguasaan beda-beda nih. Dadak sinau sih benar. Iya. Tapi kendalinya tadi dalam sistem marketing pemasaran memang harus semuanya harus kerjasama. Iya. Ya jelas kan untuk memajukan ini. Harus kerjasama dalam arti pariwisata itu tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa Mas. Soalnya kan ibaratnya menuju sini melewati objek wisata sana. Ya kita gandeng. Sana. Iya. Syukur-syukur ada paket terusan, gitu kan. Itu luar biasa. Ya untungnya kan wisata itu ada khasnya. Iya. Nah, tempat usaha kan enggak kadang-kadang menjajan bakso ning kene kok ono bakal bakso A B C D. Metekan kene rak mungkin minggu akhirnya gara-gara. Iya. Ning kono wis ono sih. Nah, beda sama bakso tapi kan beda ada rasanya beda. Oh iya. Cara pelayanan juga beda. Tempatnya juga mengasihkan tidak. Ada plus-plusnya ya. Wow, jangan dong. Jangan. No, ada plus-plus bahaya. Bahaya itu. Bahaya. Kalau plus bakso lebih banyak oke lah. Wah. Satu mangkok dapat 2 mangkok misalkan. Plus berarti kan plus. Plus besar kecil belas kecil. Iya. Kalau guys mau nonton monyet lagi nih, nah monyet lagi. Wah, tuh banyak itu. Keren bro. Keren bro, banyak ya. Banyak itu. Nah, itu penonton dadakan ini. Wah, penonton dadakan gue. Semacam gue. Jadi gini Mas, saya tertarik dengan obrolan kita itu menjadi kaitan dengan ini unsur desa wisata dan BUMDes. Saya sangat konsen, saya pribadi saya sangat konsen di dunia itu. Nah, itu jangan apa pernah ada kayak semacam magang atau apa ke sini, misalkan dari pemerintah desa atau apa studi banding ke sini melakukan riset atau apa, ada nggak kira-kira? Kalau ke daya tarik wisata gua itu sering. Nah, misalnya mereka semacam apa atau ada penyuluhan atau mungkin dari kota lain masuk ke sini terus pengen bertukar pikiran kira-kira untuk pengelolaan wisata di wilayahnya bagaimana? Kalau itu kalau instansi tersebut masih agak jarang Mas. Biasanya teman-teman dari mahasiswa yang ada di Kota Semarang itu atau luar kota banyak sekali melakukan studi ke sini kaitan dengan
membuat suatu skripsi kan. Oh, Iya, dan dengan data wisata kan sini kan banyak juga. oh iya. Religinya juga dapat, alamnya juga dapat, Pas kemarin kan habitat jenengan monyet juga dapat. kalau ke Bali malah diadopsi boleh nggak? Ojo, Boleh, sama dong ke Bali selama apa boleh. tekan rumah ke Bali Sebetulnya ini gini mana? Mas Sir, ini teman-teman kalau pergi ke sini, satu orang satu bawa pulang juga tidak apa-apa kok. Tekan ning dalam disekso. Maksudnya sing gowo sing disekso dibrakoti. Asalkan ambil sendiri loh ya. Nah, soalnya kan ibaratnya hewan kan kalau sudah adaptasi di sini kan kadang diadopsi siapa nggak mau. Ibaratnya kalau kita kucing anggur Nggak atau mau. apa kalau udah terbiasa di lingkungannya apalagi banyak kan Tidak mau. nggak mau kan biasa. Oh ya, Betul. dengan dulu kan pernah wisata kesenian teman TPRS itu kan. Itu kan juga kena imbas corona juga kesenian. Kesenian ada pentas panggung juga Iya, kan. betul. Kesenian itu kan termasuk wisata juga. Iya. Paling mereka Itu salah satu daya tarik wisata itu. iya kan maksudnya mereka meh manggung orang yang nonton sampai di online gitu Iya. kan. Biar mereka bisa berkreasi juga kan. Kan wisata kan jenisnya macam-macam, tadi kita bahas wisata religi, wisata alam, terus wisata alam yang ada hewan-hewannya ini. Nah, kalau yang bukan kesenian kan berarti kan dulu jangan hambatannya kan seniman pengen berkreasi, Betul. tetap pengen berkreasi, wadah ada, Ada. nggak ada, Nggak datang, kadang sampai menyusun jadwal pun kadang ada susah. Jadwal sudah ada, penonton nggak ada. Apalagi media online kan YouTube atau apa, nontonnya beda. Iya. Dulu gimana itu jenengan? Memang Mas, waktu itu memang waktu corona itu memang banyak teman-teman pelaku seni ini memang sangat berkeluh kesah, luar biasa itu. Karena apa? Dengan keberadaan itu akhirnya aktivitas mereka, kreasi mereka stop semuanya. Semua betul. Tetapi malah ganti profesi ya, tetapi teman-teman saat itu juga butuh asupan nih. Iya betul, betul dukungan, asupan, kreasi, sumber hidup juga kan. Nah, kalau selama corona tidak ada, mereka juga mengeluh, atas mohon maaf nih dalam arti memang dari segi pemerintah juga pernah memberi bantuan kepada pelaku seni budayawan itu, tapi kan belum bisa mencukupi atau memadai kebutuhan kita. Nah, akhirnya dari pihak pemerintah memberikan solusi bagaimana kalau pelaku itu tetap berekspresi tapi dengan standar yang kita lakukan. Pakai masker, ya tanpa banyak penonton. Pertama nggak ada penonton, pakai online gitu kan. Kedua berikutnya ada penonton tapi dibatasi sekian kok jumlahnya, rais kakek guys. Seperti itu. Berarti kan berarti otomatis memaksa belajar juga ya. Hal baru pas saat corona itu kan, wisata apapun, objek wisata apapun, istilahnya baik yang benda mati, asalnya alam, benda hidup tetaplah nuansa alam sama. Sebetulnya gini, kita belajar dari corona itu, yang paling dasar dengan corona itu kita bisa menarik kesimpulan betapa berharganya nilai kebersihan dan kesehatan. Oh iya. Luar biasa. Yang harus kita sadari di situ. Fenomena yang heboh termasuk kan. Ya emang sih ada yang bilang kan saat itu kan apalah akal-akalan apa yang dari luar negeri atau apa, tapi kan nggak tahu, namanya aja anggap aja kita musibah nasional dunia kan. Itu kalau kehendak Allah gimana? Kita kan juga bisa. Ya itu kan termasuk makhluk juga sih, corona kan termasuk makhluk hidup. Iya sih. Cuman kan berbentuk penyakit. Betul. Nah, itu makhluk hidup juga. Kan kalau buktinya kalau kita menerima apa adanya ya tetap mereka istilahnya kan menerima udah terus hilang sendiri. Betul. Gitu kan. Nah, berarti kan ada kemungkinan seniman yang mau dimasuk di wisata atau resiko saat itu kan banding setir atau balik, berkreasi tetap kan. Itu kan jiwanya seniman termasuk. Betul. Nah, eksis juga di situ kan. Action tetap lanjut. Ada tanda-tanda enggak wisata dari kota A itu ternyata pindah ke kota B? Pelaku wisata atau mungkin senimannya itu pindah kota lain, ada enggak? Istilahnya dalam artian mencari kesempatan itu kan. Kesempatan atau mungkin gini aja, yang pertanyaan sih gampang. Buka cabang guys. Nah, misalnya gua kira wah sini buka cabang daerah mana, bikin gua-guanan atau mungkin yang menyerupai, ada nggak kira-kira objek wisata menyerupai tapi di tempat lain?
Saya kira dalam waktu kasus corona kan nggak ada sama Nggak ada sekali. ya. Ya. Betul. Maksudnya kan kalau kita kan ada istilah tempat usaha kan ada cabang. Mm-mm. Cabang. Di sini, di Mm-mm. sini, di Kan sini. nggak ada. Nah, misalkan wisata ini. Jangan Kadang nggak ada Thomas, uang kita berjalan dulu keluar kota aja ada pembatasan loh ya. orang sangan tadi corona wis rampung, corona wis bar wingi wis tetep dibatasi, Mungkin nggak boleh buka dibatasin, cabang baru. iya. Kata wis akeh kene cukup lah. Tapi kan kalau pantai itu kan ada pantai namanya beda-beda, pantai Betul. baru karena bibir pantai panjang. Heeh. Nah, itu kan mungkin anggap aja sebutan sebuah pantai mungkin sebut pantai anggap aja panjangnya 1 kilometer lah, terus ada lebih bersih atau apa lebih baru bikin baru. Betul. Nah, berarti kan kalau objek wisata kan tempatnya sudah jelas, lokasi batas wilayahnya. Kalau misalnya sini gua kira berarti kan sudah jelas pojok-pojoknya mana. Ada nggak kemungkinan diombok gimana? Dilebarkan lagi. Ada inovasi baru. Ada tempat pertunjukan teh atau apa. Nah, mungkin nggak semacam itu. Tapi istilahnya dilebarkan wilayahnya. Kalau di pelebaran wilayah itu kan tidak sangat memungkinkan, tidak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau pengembangan di sekitar sekitar titiknya itu mungkin bisa. Oh gitu. Bisa. Oh. Berarti kan objek wisata yang istilahnya kali ini kan sudah lama, lebih dari 10 tahun lebih lah. Berarti kan udah paten, teman kan udah paten. Iya. Udah paten. Apalagi contoh aja di Gokrea nih. Ini wilayah ini sudah bersertifikat. Batas juga ada semuanya. Jadi pemerintah kita tidak bisa nyaplok 1 meter pun sebelah kanan, sebelah kiri, depan nggak bisa. Pokoknya udah paten. Ya, udah paten. Bisanya pemerintah mengembangkan di titik itu di sampingnya, walaupun itu lahannya lahan milik pribadi atau milik masyarakat gitu. Atau cukup milik pemerintah sendiri, itu dikembangkan lagi. Oh gitu. Tapi bukan cabang berarti. Bukan. Bukan cabang, bukan rantai enggak, tetap itu pengembangan. Di sebelahnya entah itu makanya saat ini pemerintah gencar-gencar melakukan promo, bahasanya promo nih keren. Iya. Makanya kan saya lihat kan sustainable pariwisata. Gitu. Sustainable karena apa? Yang keberlanjutan pariwisata ini kan tidak akan ada hentinya. Kita harus menggandeng masyarakat sekitar. Betul. Kita contoh Rio. Kalau kita tidak menggandeng masyarakat sekitar, habislah kita. Habis kan kalian logikanya kan gini, tempatnya kan di sini. Iya. Tapi papa namanya waduh, 2 kilometer kan tempatnya siapa itu? Sana. Kan tempat kita. Bukan. Tapi lah wong sing ora mudeng kan ngerti, bumi saka kono tak kene daripada masuk mlaku saka kono. Iya. Padahal kan tempatnya masih jauh di sini. Di sini pun masih ada sekolah-sekolah kan. Betul. Apa ada kan. Istilahnya berarti kan membangun merek dalam objek wisata itu tidak hanya tempatnya saja, tapi radius jangkauan berapa kilometer di situ. Betul. Sudah ada embel-embel tempat wisata apa di situ. Iya. Berarti kan istilahnya batas wilayah betul di situ, tapi kan batas promosinya ada di lingkungan udah jadi merek atau apa istilahnya. Iya betul. Di lingkup itu juga. Nah di lingkup itu aja. Ya, kayak kalau di Jakarta kan ada Taman Mini Indonesia itu. Ya, itu kan jelas tuh satu kota. Wah, besar itu kan, tempatnya kan luas kan. Batasnya kan tembok-tembok gitu. Gitu kan. Kadang orang kan lihatnya kan, Taman Mini, padahal kan sekitarnya di luar padahal kan, di luar. Tahunya kan masih sekitar dalam itu kan. Padahal kan di situ jalan ini. Zaman biar nggak bingung. Batasnya wilayah ini sih, saya sebut Taman Mini kok jangan mau kok. Karena mobil lewat, parkiran jalan ini. Ini sebelah kono mana? Tapi kenapa sudah ada banyak palang Taman Mini itu penunjuk arah kan, penunjuk arah atau mungkin ada pertokoan ini dengan nama itu kan sudah ada di sekitar itu. Berarti kan istilahnya promosi, saudara. Ya anginnya dahsyat. Ini pasti masuk suara. Seger tenan. Oke, teman-teman coba besok kalau ke luar biasa. Syuting sore hari seperti resikonya ini biasanya sekarang hujan sore. Yakin. Nah, cari Pak Eko, masuk Pak Eko. Bukan Pak Eko yang dulu yang polisi lempar apa ya? Bukan. Kira-kira penjenengan pun ada opini apa lagi? Misalkan se-Indonesia, kita bicara di luar Jawa Tengah aja lah, gampang lah. Luar negeri ya kenal lah. Luar negeri kan objek wisata besar. Masuk ada orang masuk sini Londo atau apa dan sebagainya. Tadi kan yang bilang tidak boleh ada investasi. Atau mungkin investasi tapi mungkin sisi lain di sana di selatan. Oh gitu. Nah, berarti kan istilahnya mungkin untuk pengembangan sampingnya apa kan.
di situ kan. Kadang kan mungkin di luar negeri sama Indonesia ada perbedaan, mungkin lah perkiraan saya aja, mungkin beda kan. Misalkan kalau di Perancis ada menara Eiffel, Level. itu kan tidak hanya di situ saja, tempatnya banyak, luas gitu kan. Istilahnya kan itu sudah pihak swasta pun bisa masuk Bisa situ, masuk. masuk Betul. pribadi pun bisa masuk di situ juga. Ada istilahnya seakan-akan turis masuk itu nyaman. Nah, berarti kan itu kan objek wisata sing lintas negara, Betul. negara kan. Kalau kita kan baru lintas kota, kecamatan atau provinsi gitu Mm. kan. Itu pun kadang-kadang ada wong iseng-iseng numpak mobil, nemu ini yuk seminggu ah. Iya, Ada tempatnya nongkrong iso leren murah. ternyata bisa dihampir ya. Atau dicek ya. Apalagi ada hotel bisa check-in ya. Wah. Aduh, Bandungan dulu. Oh, ada Bandung. Nah, kan maksudnya biasanya kan ada yang bilangan deket tol, Betul. lebih efektif wisata ada mobil bisa belok gampang belok, atau dekat Pantura jalan provinsi. Nah, ada yang memang bener-bener rombongan banyak seperti itu tadi mobil kan, nah, rombongan banyak bisa di sini seharian pagi sampai sore. Betul. Ada waktunya. Iya. Tapi belum ada ya di sini sampai 2 hari. Belum. Karena luas luar negeri kan bisa nginep sampai 2 hari 3 hari. Ya, ini tadi kemampuan si pengelola tersebut, Nah. ya toh, melakukan kegiatan yang bisa menahan pengunjung itu bertahan di sini. Nah, ya, maksudnya nah, kayak wisata. Pasti ada sesuatu. Ya, nah, kalau wisata museum kan resikonya keturunan ngumpet di ruangan. Iya. Padahal kan tetap ada saat kita jam tutup. Karena jam tutup kan pasti ada ngecek seperti yang ketinggalan lah orang lah, atau pasti. siapa ngumpet lah, atau mungkin lewat jalur mana pulangnya atau apa kan pasti kita cek. Betul. Kita cek. Betul. Tujuannya kan untuk keamanan bersama. ya kan juga kan. Kecuali kalau di sini mungkin ada tempat penginapan bisa tidur sekalian, nginep terus besok bisa kegiatan lagi kan mungkin ada lah objek wisata seperti itu ada lah. Ada. Kayak pantai atau apa kan ada lah sekalian istirahat, ada ya sebenarnya itu mungkin tidak berada di tempat wisatanya di sekitar Di warga sekitarnya. yang Iya. berarti ya berarti yang Betul. ikut bisa turut andil istilahnya itu ini ada momen yang perlu dibutuhkan untuk lingkungan sekitar mungkin nginap atau mungkin parkir yang luas Betul. atau mungkin jual oleh-oleh. Ini ada nggak jual oleh? Ada. Oh. Ada. Kenapa nggak jualan langsung sini? Warga yang jualan mah. Ya warga jualan. Iya. Apa orang usah bagi tugas wae. Enggak. Memang kembali lagi kita harus memberi masyarakat. Betul. Karena kan Iya. seperti objek wisata luar negeri kan itu otomatis kan masyarakat ikut mempromosikan. Nah, itu objek wisata itu kecil besar ikut mempromosikan. Jadi ibaratnya jenengan tadi ada konsep mau hello guys kan ikut mempromosikan, ini juga ikut mempromosikan. mempromosikan. Nah, untuk yang terakhir kira-kira ada mau berpesan apa perihal teman-teman yang misalkan bergelut bidang wisata, pelaku di dalam objek wisata atau mungkin sebagai wisatawan, kira-kira jenengan punya pesan apa untuk mereka biar mereka itu tetap menikmati perjalanan wisata manapun, istilah kalau sekarang ada istilah vlog, video logging atau apa mampir kemana, biar mereka ada minat syukur mampir ke tempat itu. Ini untuk khususnya untuk para teman-teman pengelola pariwisata nih, terutama yang dikelola oleh teman-teman swasta. Ya mau tidak mau kita harus setiap 3 bulan misalkan kita harus upgrade inovasi, harus kita canang minimal 3 bulan sekali ada upgrade satu titik yang terbaru. Harus secara manajemen harus diadakan. Nah itu harus. Kalau kita tidak mampu untuk upgrade, pasti jangan terkejut kalau nanti suatu waktu ditinggalkan oleh pengunjung. Itu perlu inovasi yang bagus berarti. Iya. Dan mental konsisten yang bagus. Iya. Di wisata pun sama. Takutnya jangan itu terus. Nah, inovasi lama digunakan lagi. Iya. Visi misi yang lama digunakan lagi. Selain konsumen lama dihubungi lagi. Nah, itu kan kayak kita pemasaran seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman pengelola kita juga harus berpikir bagaimana pengunjung ini berkunjung ke tempatnya lagi. Kalau itu berhasil, luar biasa.
istilahnya kalau di dagangan repeat order. Repeat order, nah, betul repeat order. Repeat Mas. order, Betul. repeat order. Kita jangan bayangkan pendatang baru, pengunjung yang baru terus sudah bangga. Hmm. Akan lebih bangga lagi kalau kita berhasil pengunjung itu repeat order lagi ke tempat kita. Jangan tidak cukup satu kali, beberapa kali. Luar biasa. Berarti kan kita mampu membuat pengunjung ini berimage. Berarti misalnya di satu tempat ini ada sesuatu yang sangat berkesan di hati saya nih. Ada sesuatu saya yang ada di tempat itu nih. Jadi saya mau datang lagi dan datang lagi. Tapi bukan karena itu ya coret-coret pohon, bukan ya? Bukan. Misalnya tempat wisata kan ada. Nah itu. I love Sopo. Itu ini teman-teman jangan dilakukan. Kaum remaja pemuda Gen Z ini jangan sekali-kali jadi vandalisme di tempat wisata. Kasihan. Biasanya gitu. Kasihan itu. Sabta Pesona tolong dibuka deh. Apa gue? Sabta Pesona saya belum tahu. Belum tahu ya? Oh ya, ya teman-teman ada yang belum tahu. Pendapat kita silakan. Bagaimana apa itu Sabta Pesona? Apa itu Sabta Pesona? Oke, sip. Oke lah, terima kasih Pak Eko. Kita diskusi bersama. Ya, walaupun podcastnya masih sederhana ini, outdoor itu termasuk uji coba. Ini kan kita baru ngobrol-ngobrol. Ini kenal nih. Belum ngeja monyet-monyet yang ada tuh. Wah, itu penonton. Wah, banyak itu. Penonton Bosopo wih. Nih buat teman-teman semuanya nih. Kalau kita berkunjung ke itu, kan ada banyak monyet-monyet ini. Wah gitu. Nah ini informasi aja teman-teman. Monyet kita itu jinak-jinak liar. Jangan takut. Jadi kalau ke sini jangan takut. Asalkan takut digruwek, takut gigit enggak ada sejarahnya. Monyet kita gigit pengunjung enggak pernah. Sedekat apapun dengan syarat jangan disentuh ya. Jangan sentuh. Sama tadi ngasih makannya caranya gimana? Beda kayak kebun binatang tadi apa? Kalau beri makan monyet ini lebih humanisme. Kalau kita melihat berkesan, memberi dengan tangan. Kita kasihkan kita aja. Sambil duduk santai. Oh gitu. Jangan disebar. Kan beda kalau kita di kebun binatang kan kita ngasih asal uncal ketok gitu, malah mereka samain Mas itu contohnya itu. Gerombol itu ya tadi. Nah, itu gerombol panjang. Kalau disebar itu seperti itu tuh. Wah, itu gerombol tuh. Kalau orang belum terbiasa ngeri loh. Ngeri. Itu udah pengunjung udah pada ketakutan itu. Wah, kayak coba tuh kalau itu Mas itu duduk manis, ya, memberi makan sampai pakai tangan ini kita berikan itu, dia akan duduk manis juga. Gitu. Tidak akan bergeser seperti itu. Ya, pokoknya pengalaman guys. Jadi nanti yang penting di objek wisata kalau bisa ada kesulitan apa hubungi sama petugas yang ada, konsultasikan ada di situ ada hambatan apa, misalkan di situ memang ciri khas objek wisatanya itu ada hewan atau apa yang ada di situ, cara menghadapinya gimana. Kalau tadi kan kita sempat di awal tadi sebelum kita mulai podcast kan ada Bapak Ibu kan tadi kan sempat mau pulang oke mlebu sedelo balik. Iya. Kan Mas ada masalah takut dulu sebenarnya. Iya, makanya belum terbiasa kan. Nah, berarti kan tidak. Tapi monyetnya diternak gitu. Enggak. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Edko. Iki salaman meneh iki. Ora salah ndak bopo. Aja nyebut nomor meh kampanye kok salah. Enggak. Saya tidak nyebut nomor loh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast Pak RT berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yes.